Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Salam, selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar semuanya? Saya percaya Bapak Ibu semua dalam keadaan yang sehat, tentu dalam keadaan yang sukacita setiap hari. Kita patut bersyukur karena sore hari ini pun kita masih diberikan kesempatan untuk datang bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan doa. Sebelum kita memulai persekutuan doa, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menaikkan satu pujian, yaitu Besar Anugerah-Mu. Berdiri menghadap tahtamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak hamba ku melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar dalam segala kelimpahan, layak hamba ku melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bersama-sama merenungkan satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Kita akan membacakannya secara bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Tetapi pada tahun kelima zaman Raja Rehabeam, majulah Sisak Raja Mesir menyerang Yerusalem karena mereka berubah setia terhadap Tuhan. Dengan 1.200 kereta dan 60.000 orang berkuda, sedang rakyat yang mengikutinya dari Mesir, yakni orang Libya, orang Suki dan orang Ethiopia,
tidak terhitung banyaknya. Ia merebut kota-kota benteng yang di Yehuda, bahkan mendekati Yerusalem. Nabi Semaya datang kepada Rehabeam dan pemimpin-pemimpin Yehuda yang berkumpul di Yerusalem berhubung dengan ancaman Sisak dan berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan, kamu telah meninggalkan aku, sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga dalam kuasa Sisak." Maka pemimpin-pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, "Tuhanlah yang benar." Ketika Tuhan melihat bahwa mereka merendahkan diri, datanglah firman Tuhan kepada Semaya bunyinya, "Mereka telah merendahkan diri, oleh sebab itu aku tidak akan memusnahkan mereka. Aku segera akan meluputkan mereka dan kehangatan murkaku tidak akan dicurahkan atas Yerusalem dengan perantaraan Sisak. Tetapi mereka akan menjadi hamba-hambanya supaya mereka tahu membedakan antara mengabdi kepadaku dan mengabdi kepada kerajaan-kerajaan duniawi." Maka majulah Sisak raja Mesir itu menyerang Yerusalem. Ia merampas barang-barang perbendaharaan rumah Tuhan dan barang-barang perbendaharaan rumah raja, semua dirampasnya. Ia merampas juga perisai-perisai emas yang dibuat Salomo. Sebagai gantinya, Raja Rehabeam membuat perisai-perisai tembaga yang dipercayakan kepada pemimpin-pemimpin tentara yang menjaga pintu istana raja. Setiap kali raja masuk ke rumah Tuhan, bentara-bentara datang membawa masuk perisai-perisai itu, dan mereka pula yang mengembalikannya ke kamar, juga para bentara. Oleh sebab raja merendahkan diri, surutlah murka Tuhan daripadanya, sehingga ia tidak memusnahkannya sama sekali. Lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Raja Rehabeam menunjukkan dirinya kuat dalam pemerintahannya di Yerusalem. Rehabeam berumur 41 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 17 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem, kota yang dipilih Tuhan dari antara segala suku Israel untuk membuat namanya tinggi di sana. Nama ibunya ialah Naamah, seorang perempuan Amon. Ia berbuat yang jahat karena ia tidak tekun mencari Tuhan. Bukankah riwayat Rehabeam dari awal sampai akhir semuanya tertulis dalam riwayat Semaya nabi itu dan Ido pelihat itu, yang juga membuat daftar silsilah antara Rehabeam dan Yerobeam terus-menerus ada perang. Kemudian Rehabeam mendapat perhatian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Maka Abia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, Allah yang kami percaya dan yang Allah kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan kepada setiap kami masing-masing. Dan kami juga bersyukur atas hari-hari yang sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Kami boleh menyaksikan betapa luar biasanya karya Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mengucap syukur karena dalam setiap pergumulan, pencobaan, dan juga tantangan kami boleh melewatinya bersama dengan Tuhan. Dan kami juga bersyukur karena sore hari ini kami boleh datang bersekutu bersama dengan Tuhan di dalam persekutuan doa. Kami mengucap syukur dan kami serahkan waktu ini ke dalam pimpinan Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus dan Allah Roh Kudus yang memberikan dan membuka hati kami untuk dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu, dan kami boleh merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, menaikkan doa-doa syafaat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mengapa orang yang sudah mengenal Tuhan, orang yang sudah mengalami karya penyertaan Tuhan dalam hidupnya, bisa tidak setia dan meninggalkan Tuhan? Ada banyak orang di sekitar kita, ketika mereka sedang di dalam posisi paling atas, di dalam kesuksesannya, mereka menjadi sombong. Mereka merasa diri lebih hebat
sehingga mereka merasa tidak lagi membutuhkan Tuhan dan mereka meninggalkan Tuhan. Seorang bernama Thomas Andrew, kita semua pasti mengenalnya. Dia adalah orang yang sangat hebat. Dia bisa menciptakan kapal raksasa yang diberikan julukan The Unsinkable, yaitu kapal Titanic. Namun karena kesombongannya, dia menghina meremehkan Tuhan dengan mengatakan bahwa kapal ini tidak akan pernah tenggelam, bahkan oleh Tuhan pun. Namun tepat pada tanggal 14 April 1912, kapal itu tenggelam. Tuhan menghancurkan kesombongannya. Hal yang sama pun dialami oleh Raja Rehabeam dan juga umat Israel yang kita temui dalam bacaan 2 Tawarik 12 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Dikatakan bahwa ketika kerajaannya sedang kokoh dalam puncak kejayaannya, ia dan juga seluruh Israel tidak lagi setia, tidak lagi taat kepada Tuhan. Mereka meninggalkan hukum Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Karena mereka merasa lebih hebat dari Tuhan. Karena mereka merasa lebih tinggi dari Tuhan. Sehingga mereka merasa tidak membutuhkan Tuhan lagi. Mereka tidak lagi mentaati hukum Tuhan. Maka Tuhan sangat murka atas mereka. Dan Tuhan menghukum mereka dengan memberikannya kepada musuh-musuhnya, yaitu Raja Mesir. Ketika sisa Raja Mesir menyerang bangsa Israel, mereka dikalahkan. Dan mereka menjadi budak bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang terjadi pada Rehabeam dan juga orang Israel adalah bukti bahwa orang yang berubah tidak lagi setia kepada Tuhan, tidak lagi taat kepada hukum Tuhan, akan mendapatkan konsekuensinya. Konsekuensi atau akibat yang diterima oleh Raja Rehabeam, di mana ia meletakkan dan kehebatan dan kekuasaannya di atas Tuhan, ia kehilangan semuanya. Ketika Raja Sisak, yaitu Raja Mesir, mengalahkannya, ia merampas, ia menjaras semua milik kepunyaan Rehabeam dan juga kepunyaan bangsa Israel. Dan Tuhan menghukum mereka melalui Raja Mesir. Bapak Ibu, meskipun pada akhirnya bangsa Israel dan juga Raja Rehabeam merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengakui kesalahannya. Namun, apa yang telah terjadi, apa yang mereka perbuat di hadapan Tuhan, mereka tetap menerima akibatnya, Bapak Ibu. Allah berjanji tidak akan memusnahkan bangsa Israel, tapi ia tetap menghukumnya dengan menjadikan bangsa Israel menjadi budak bagi bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, karena kesuksesan, kekuasaan Raja Rehabeam dan juga orang-orang Israel menjadi tidak setia kepada Tuhan. Dan dari ketidaksetiaannya, mereka menerima konsekuensi yang harus ditanggungnya. Mereka bukan saja kehilangan harta miliknya dan kekuasaannya, namun mereka kehilangan harga dirinya, Bapak Ibu. Mereka menjadi budak bagi bangsa Mesir. Bapak Ibu, melalui Rehabeam kita belajar bahwa ada harga yang harus kita bayar ketika kita menolak, ketika kita tidak lagi setia kepada Tuhan. Ada akibat yang harus kita tanggung. Pertanyaannya bagi saya dan juga Bapak Ibu sekalian, apakah kita masih dapat setia kepada Tuhan ketika kita diizinkan oleh Tuhan untuk mengalami pencobaan seperti orang Israel menjadi budak orang Mesir, hidup dalam kemiskinan, sakit penyakit, musibah,
Apakah kita masih dapat setia kepada Tuhan? Ketika kita diizinkan Tuhan, kita menjadi orang yang sukses, berkelimpahan harta, kita mendapatkan karir yang baik, kita mendapatkan popularitas kekuasaan yang tinggi. Apakah kita masih setia kepada Tuhan? Apakah kita masih tetap taat mengikuti hukum Tuhan, mentaati firman Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, baik suka maupun duka yang kita alami, mungkin hari ini kita diberkati dengan banyak hal, dengan kelimpahan, kejayaan, kesuksesan. Marilah kita belajar untuk tetap merendahkan diri kepadanya. Kita belajar untuk tetap setia kepada Tuhan. Kita selalu mengingat karya Tuhan, pekerjaan Tuhan dalam hidup kita. Namun apabila hari ini kita sedang dicobai dengan berbagai musibah, berbagai tantangan, pergumulan hidup, mari kita juga belajar untuk tetap setia, bersandar mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Karena Allah kita adalah Allah yang pengasih dan juga adil. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena kebaikan-Mu. Kami boleh mengalami banyak hal dalam hidup kami, mengalami suka dan duka bersama dengan Tuhan. Dan kami juga mengalami karya Tuhan, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pekerjaan Tuhan yang begitu nyata dalam hidup kami. Tuhan, kami bersyukur karena sore hari ini kami boleh kembali diingatkan untuk tetap merendahkan diri kami di hadapan Tuhan, senantiasa setia kepada Tuhan dalam segala hal. Tuhan, di sekitar kami ada banyak pencobaan, godaan, tantangan, terlebih lagi dunia yang menggiurkan, pencobaan yang silih berganti yang membuat kami lelah menjalani hidup ini, yang terkadang membuat kami berpaling dari Tuhan. Tapi kami bersyukur karena firman-Mu mengingatkan kami untuk tetap percaya kepada Tuhan, kepada janji Tuhan, bahwa Engkau adalah Allah yang setia dan adil, penuh kasih, dan setia kepada janjinya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita akan masuk ke dalam doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa bagi jemaat kita yang dalam keadaan lemah tubuh, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Isya, Bapak Edi Jemaat Donomulyo, kemudian ada Ibu Yuli, adik dari Ibu Toto, Bapak Iswahyudi, dan juga Ibu Suratman. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami mengucap syukur untuk kemurahan dan kebaikan Tuhan, dan kami datang sore hari ini menaikkan seruan doa-doa syafaat kami. Secara khusus kami mau berdoa bagi jemaat kami yang sedang dalam keadaan lemah tubuh, sakit penyakit, yaitu Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Isyak, Bapak Edi Jemaat Donomulyo, Bapak Yuli, adik dari Ibu Toto, Bapak Iswahyudi, dan Ibu Suratman. Kiranya Tuhan Yesus yang akan memulihkan, menyembuhkan sakit penyakit mereka. Tuhan juga memberikan kesehatan, sukacita, dan damai sejahtera di dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan jemaat-Mu hari lepas hari, baik pergumulan di dalam keluarga, di dalam lingkungan sekitar, pergumulan dalam pekerjaan, pergumulan anak-anak sekolah, dan juga sebagainya. Kiranya Tuhan juga yang menolong, turut campur tangan, memberikan solusi yang terbaik sehingga jemaat-Mu boleh melewati setiap pergumulan, tantangan hari lepas hari bersama dengan Tuhan. Kiranya Engkau terus menjaga, memelihara mereka. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk Pos PI Donomulyo.
dan juga sekolah pelita kasih kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan Tuhan untuk Pos PI Donomulyo yang sudah Tuhan berkati hingga saat ini. Kiranya memberkati hamba-Mu yang melayani di sana, dan juga para pengurus, majelis, aktivis, dan juga jemaat-jemaat-Mu yang di sana. Tuhan yang akan memberkati mereka. Kiranya orang-orang yang sudah percaya Tuhan boleh terus bertumbuh iman dan pengharapannya di dalam Tuhan. Kiranya hidup mereka pun boleh menjadi kesaksian bagi lingkungan sekitar, sehingga banyak orang-orang di sekitar mereka yang mendengar dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah pelita kasih dari playgroup hingga SMP yang sudah Tuhan pelihara hingga saat ini. Juga Tuhan terus berkati anak-anak-Mu, siswa-siswinya. Tuhan berkati mereka boleh belajar dengan baik. Meskipun harus daring, mereka tetap diberikan antusiasme untuk tetap mau belajar, taat kepada guru. Juga berikan kesehatan bagi anak-anak mereka, anak-anak-Mu Tuhan. Kami juga berdoa untuk para guru-guru, Tuhan berikan kesehatan, kemudian rasa tanggung jawab yang penuh di dalam mengajar anak-anaknya yang tidak mudah Tuhan, karena harus melalui daring. Tuhan berkati segala operasional yang ada, dana yang dibutuhkan, semua kiranya Tuhan yang memberkati, mencukupkan kebutuhan sekolah pelita kasih ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara, secara khusus untuk keamanan, ekonomi, pendidikan, pembangunan, serta vaksin yang sedang dilakukan. Kemudian berdoa juga untuk musibah seperti bencana alam yang sedang terjadi di negara kita doakan bersama, dan juga tim medis yang menanggulanginya. Tuhan juga kiranya Tuhan memberkati bangsa kita. Mari kita berdoa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami, secara khusus Tuhan untuk keamanan, juga pembangunan, pendidikan, ekonomi yang semakin menurun. Tuhan juga kiranya yang memulihkan, berkati Pak Presiden, Wakil Presiden, serta para Menteri Kabinet jajarannya semua di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya takut akan Tuhan, benar-benar melakukan tugasnya dengan jujur, adil, dan bijaksana. Dan kiranya semua program yang sudah direncanakan oleh pemerintah pun boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga berantas segala korupsi dan apapun yang menghalangi kemajuan bangsa Indonesia, Tuhan yang akan mematahkannya. Kami juga berdoa menyerahkan untuk vaksin yang sedang dilakukan di Indonesia. Tuhan kiranya semua berjalan dengan baik, dan rakyat Indonesia pun boleh menerima vaksin ini, sehingga virus yang tersebar pun boleh, orang-orang yang terpapar COVID pun boleh berkurang. Tuhan juga berikan kesehatan kepada rakyat Indonesia, dan kami juga berdoa untuk pemulihan bangsa negara kami Tuhan, di mana akhir-akhir ini banyak sekali bencana musibah yang terjadi di negara kami Tuhan. Tuhan yang memulihkan bangsa kami. Tuhan juga jaga lindungi, berkati orang-orang yang mengalami musibah. Tuhan berikan hati yang mengasihi Tuhan, sehingga di dalam kesulitan pergumulannya mereka boleh tetap bersandar mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan juga memberkati orang-orang supaya terdorong hatinya untuk mau membantu saudara-saudarinya yang terkena bencana alam tersebut. Tuhan, kami juga berdoa menyerahkan untuk tim medis yang menanggulangi baik bencana alam, baik virus corona, baik sakit penyakit apapun. Kiranya Tuhan juga memberkati semua para dokter, suster, perawat, semuanya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya. Sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Mereka boleh menangani para pasien dengan baik, dengan motivasi yang baik untuk menolong sesamanya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Yang terakhir, kita berdoa untuk pergumulan global saat ini, kemudian para misionaris, pergumulan orang-orang percaya yang ada di pelosok-pelosok desa terpencil yang mungkin tidak mendengar Injil, atau mereka yang sudah percaya namun kesulitan untuk di-follow dan sebagainya. Kita berdoa supaya Tuhan yang akan memberkati, menolong mereka. Mari kita satu dalam doa. Bapak, kami juga berdoa menyerahkan untuk pergumulan global secara universal Tuhan, yaitu di mana banyak negara-negara sedang bersaing memajukan negara-negara mereka, bahkan ada yang masih perang dan sebagainya. Tuhan yang
Tolong Tuhan yang melawat dunia ini, Tuhan kiranya bangsa demi bangsa, satu bangsa dengan yang lain boleh saling membangun relasi yang baik untuk menyejahterakan negara mereka masing-masing. Kami juga berdoa untuk para misionaris yang sedang berjuang menyebarkan kabar baik keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati mereka, Tuhan yang akan cukupkan segala kebutuhan, baik kesehatan, dana, fasilitas apapun yang mereka butuhkan, Tuhan yang akan cukupkan. Kiranya berikan mereka hati yang setia melayani Tuhan, sehingga kabar baik keselamatan itu pun boleh diberitakan ke seluruh umat-Mu Tuhan, dan kiranya orang-orang yang mendengar kabar itu pun boleh terbuka hatinya dan mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang sudah percaya, yang berada di pelosok-pelosok, yang mengalami kesulitan fasilitas dan sebagainya, mungkin kekurangan Alkitab, kekurangan bahan makanan dan sebagainya. Tuhan Yesus yang akan mencukupkan mereka. Kiranya iman yang telah mereka terima pun tetap dipegang teguh, dan mereka tetap percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Sang Juru Selamatnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan orang-orang yang di desa-desa terpencil yang tidak bisa dijangkau oleh para misionaris, oleh hamba-hamba Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu yang hadir di dalam hidup mereka, yang membuka hati mereka, yang memberitakan bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat mereka. Kiranya Tuhan yang akan terus bekerja. Kiranya kabar keselamatan di dalam Kristus Yesus boleh diberitakan sampai ke ujung bumi. Tuhan, kami sangat bersyukur memiliki Tuhan yang hidup, Tuhan yang penuh kasih, Tuhan yang peduli kepada setiap umatnya. Tuhan, kami juga berdoa mengucap syukur untuk gereja-Mu GKA Immanuel Lawang ini yang sudah Tuhan pelihara sampai hari ini. Tuhan berkati para hamba-hamba-Mu, majelis, aktivis, pengurus semuanya di dalam melaksanakan tugas tanggung jawabnya boleh sehati sepikir untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian persekutuan doa kita pada sore hari ini. Mari kita mengakhirinya dengan menaikkan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, yaitu doa Bapa kami yang berbunyi demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, dan berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan-kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa.